Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 216 Lord Jiu, lari. Cepat. Wajah Xiang Hua tampak gelap saat dia melirik Feng Jiu, sebelum melangkah pergi. Dan kali ini, Feng Jiu tidak memanggilnya untuk menghentikannya, tetapi hanya melihatnya melangkah pergi, di mana setelah beberapa saat, dia menghilang ke dalam hutan. Jiu kecil. Karena dia sudah menunggu cukup lama di sana, dan dia tidak bisa lagi mendengar keributan, Fatih kemudian memutuskan untuk masuk untuk melihat-lihat. Ketika dia melihat mayat-mayat para pembudidaya setan tergeletak di tanah, dia agak terkejut ketika dia bertanya, "Kau membunuh mereka?" "Tidak, orang yang membunuh mereka sudah pergi." Feng Jiu berkata sambil mengangkat bahu. Melihat jubah salah satu kultivator iblis tampak agak bengkak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat dan melihatnya. Dia menemukan bahwa benda yang tersembunyi di balik jubahnya bukanlah apapun, melainkan telur yang sedikit lebih besar dari kepalan tangan. Telur jenis apa ini? Bahkan ada tulisan rahasia di atasnya. Dia mengamatinya dengan saksama, tetapi tidak dapat memahami apapun tentangnya. Fatih mengambilnya untuk dilihat lalu berkata, "Ini telur binatang iblis." Sebenarnya, kenapa ada telur binatang iblis? Dan pada saat itu, terdengar suara gemerisik. Kedua orang itu menoleh untuk melihat sekeliling mereka dan ketika tatapan mereka bertemu dengan ular piton besar yang panjangnya hampir 6 meter, bahkan wajah Feng Jiu pun tercengang dan waspada. "Ark! Itu ular piton raksasa kelas 7. Cepat, lari!" Begitu suaranya berhenti, dia mengangkat kakinya dan berlari. Namun, dia sudah berlari sejauh 20 meter ketika dia melihat Fatih masih berdiri di sana sambil membawa telur dan dia berteriak, "Fatih! Cepat, cepat lari! Aku tidak bisa bergerak." Mendengar suaranya yang diwarnai isak tangis, Feng Jiu kemudian menyadari bahwa ular itu gemetar seluruh tubuhnya, kakinya gemetar hebat seperti apapun, sementara dia hanya berdiri di sana untuk melihat ular besar itu melata ke depan. Brengsek! Feng Jiu mengumpat dengan suara pelan. Dia pikir orang itu punya nyali. Siapa sangka dia akan begitu diliputi ketakutan hingga gemetar tak terkendali saat melihat ular piton raksasa kelas 7, bahkan tidak bisa lari darinya. Melihat ular piton itu menjulurkan rahangnya dan menerjang ke arahnya, Feng Jiu menggertakkan giginya dan memanggil kekuatan mistik di dalam dirinya untuk melompat maju dan menyeretnya bersamanya saat dia berlari. Desis! Desis! Namun, itu adalah ular piton raksasa tingkat 7 dan kecepatannya setara dengan seorang kultivator di tahap inti emas. Jika hanya Feng Jiu saja, itu akan baik-baik saja, tetapi dia harus menyeret si gendut di belakangnya, yang sangat memperlambatnya. "Ho! Itu mengejar!" Fatih mulai berteriak ketakutan. Setiap kali ular piton itu melingkarkan diri untuk melompat ke depan, rahangnya yang besar dan menganga akan menerjang langsung ke arahnya, meleset sedikit saja darinya setiap kali terjang, membuatnya sangat ketakutan hingga tubuhnya lemas, keringat dingin mengucur dari tubuhnya. Kalau saja Feng Jiu tidak mencengkeram kerah bajunya dan menyeretnya sambil berlari, dia pasti sudah menjadi mangsa ular piton besar itu. Tabrakan. Plus bam-bam. Desis. Desis. Tubuh ular itu menghantam tanah, menimbulkan suara keras dan menyebabkan tanah bergetar. Aura penindasan binatang iblis tingkat 7 dilepaskan sepenuhnya, dan binatang iblis tingkat rendah di dekatnya berlarian berhamburan. Warna di wajah beberapa murid dari berbagai sekte dan siswa Starry Cloud langsung berubah ketika mereka mendengar keributan keras itu. Dengan keributan sebesar itu, mungkinkah itu adalah binatang iblis tingkat 7, ular piton suci kekaisaran? Sialan! Siapa yang bisa memprovokasi Imperial Saint Piton tingkat 7 itu? Itu adalah binatang iblis tingkat 7 dengan kekuatan yang setara dengan seorang kultivator Golden Core. Bukankah mereka sedang mencari kematian? Orang-orang yang mendengar keributan itu semuanya berusaha menjauh, takut kalau mereka akan bertemu dengan ular sanca kekaisaran tingkat 7. Dan di sisi lain, Feng Jiu dan si gendut yang tengah dikejar oleh ular piton suci kekaisaran berada dalam situasi yang agak buruk. Mendesis. Terdengar suara baju robek dan kain di lengannya robek besar sekali, menampakkan daging putih di bawahnya, membuat jantungnya berdegup kencang dan melonjak ke atas sambil menelan ludah dan berteriak, "Jiu kecil, kakak Jiu, Tuan Jiu, cepatlah, larilah lebih cepat." Sedikit lebih lambat, dan bokongnya yang bergoyang akan meledak dengan hebat.